Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Masyitoh selaku dosen mata kuliah Aisyah Al-Islam Kemuhammadiyahan serta teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat sadaqallahul adzim. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut sebagai dasar perintah untuk belajar atau untuk menuntut ilmu pengetahuan. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan perintah tersirat kepada manusia untuk belajar. Perlu teman-teman ketahui, mengapa wahyu pertama ini kita diperintahkan untuk membaca, bukan perintah sholat, zakat, puasa, atau perintah haji. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib berilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahu fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, tuntunlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di keduanya, maka tuntunlah ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu." Ilmu pengetahuan itu bagaikan pelita atau cahaya malam yang gelap. Ilmu menjadi penuntun manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Hal itu tentu saja teman-teman semua pasti sudah mengetahui. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis dan firman Allah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Hal ini tidak terlepas dari sebuah kisah seorang istri Nabi Muhammad SAW, seorang perempuan cerdas, Khadijah binti Khuwailid. Teman-teman semua, Khadijah dikenal sebagai wanita cerdas dan berpikir terbuka. Hal itu membuatnya dijuluki At-Thahirah yang berarti suci dan mulia. Kecerdasan Khadijah membuatnya memiliki sebuah usaha yang pada saat itu beliau bertemu dengan Rasulullah sebagai rekan bisnis. Teman-teman semua, dapat kita ambil hikmahnya bahwa semakin kita rajin untuk menuntut ilmu, semakin membuat kita menjadi sosok yang cerdas. Dan kecerdasan tersebut pasti akan membawa kebaikan baik untuk kita sendiri ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Teman-teman semua, selain kisah dari Khadijah binti Khuwailid, ada satu kisah pada zaman kita sekarang ini. Seorang perempuan pandai, profesor perempuan pertama pada tahun 1964 di Indonesia, Profesor Hajah Siti Baroroh Bari. Selain itu, pada usia 39 tahun, beliau mencatat sejarah sebagai guru besar perempuan pertama di Indonesia. Beliau menjalankan perintah Allah untuk menuntut ilmu hingga beliau pernah menuntut ilmu di UGM, UI, dan juga Al-Azhar di Kairo, Mesir. Beranjak dari hal tersebut, seperti yang kita ketahui, sekarang ini banyak sekali statement bahwa buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi tapi ujungnya di dapur juga? Namun, beliau, Siti Baroroh Bari, berhasil membuktikan bahwa perempuan bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya dimanapun, sama halnya dengan laki-laki.
Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua PP Aisyah. Beliau menjabat selama 5 periode, yaitu 20 tahun. Lagi dan lagi beliau menuliskan sejarah sebagai anggota perempuan pertama PP Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinannya, nama organisasi Aisyah mulai dikenal di mancanegara. Teman-teman semua, beliau rajin mengenalkan Aisyah ke organisasi-organisasi internasional seperti UNICEF, UNESCO, WHO, UNFPA, UNDP, dan World Bank. Beliau juga pernah membawakan presentasi dengan judul Aisyah and the Social Change Woman of the Indonesia. Teman-teman semua, beliau tetap aktif di Aisyah hingga akhir hayatnya. Ketika wafat pada usia 74 tahun, beliau masih menjabat sebagai penasihat PP Aisyah dan pemimpin umum majalah Suara Aisyah. Perlu kita ketahui teman-teman semua, dalam perjuangan Siti Baroroh dalam emansipasi wanita kini dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, namun tidak lupa pula dengan rumah. Kisah kedua perempuan cerdas tersebut bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk diri kita sendiri agar selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada sedikit pantun, jika ada sumur di ladang, izinkan saya menumpang mandi. Jika ada umur panjang, kita akan berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.